Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Yang pertama brosur halaman 6. Hadis yang pertama. An Qabisata bani Hulabin an abihi qala Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yad'u hadhihi ala sadrihi wa safa Yahya al-yumna 'alal yusra fawqal mifsali. Rawahu Ahmad. Dari Qabisah bin Hulab, dari bapaknya ia berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling selesai sholat dari sebelah kanan dan dari sebelah kirinya. Dan aku melihatnya beliau meletakkan ini pada dadanya. Yahya, yakni perawi hadis, menerangkan, yaitu beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya di pergelangan. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan pada kalimat saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling selesai sholat dari sebelah kanan dan dari sebelah kirinya, Ustaz. Berpaling dasalan masa nggak tahu? Gimana? Berpaling setelah sholat ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, maksudnya apa? Berpaling ucap salam ya. Ya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling belah kanan, belah kiri, itu tanda selesainya sholat. Apalagi? Halaman 6 masuk ke halaman 7. Antawusin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra summa yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis sholati. Rawahu Abu Dawud. Dari Tawus ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang kanan pada tangannya yang kiri, kemudian beliau memegangnya erat-erat di dadanya ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, jadi yang benar meletakkan tangan waktu bersedekap di dada atau di perut, Ustaz? Tetapi kalau saya melihat orang-orang sholat pada umumnya mereka meletakkan tangannya atau bersedekap di perut. Bahkan imam juga seperti itu, Ustaz. Di atas perutnya, ya, pengertian di atas perut. Di atas perut itu apa toh? Dada. Di atas perut itu dada. Di sini kan dada. Tapi ada yang memahami di atas perut. Ini perut, di atas perut itu di sini. Dan yang dimaksud di atasnya kan di sini. Nah, gitu kan? Jadi di atas perut itu maksudnya di dadanya. Begini loh letakkannya. Dia tidak sedang meletakkan, memegang erat-erat. Tadi sambil memegang erat-erat begitu. Nah itulah, maka ngaji itu penting, ilmu. Nah ada sholat tuh kadang sedekap memang di sini ada yang di sini. Iya, ada yang tidak sedekap. Itu silahkan saja, yang penting kita mengamalkan ibadah itu harus tahu ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita kalau ada orang sedekap itu tidak usah kita menyalahkan. Yang kita amalkan, yang kita ketahui saja. Kita baru ketahui sedekap itu di atas dada, berarti di sini, di atas perut ini. Adapun orang yang di sini mungkin dia sudah tahu dalilnya. Ya, karena kita belum tahu, kita tidak mengikuti. Seperti itu. Tapi juga tidak menyalahkan, kita berprasangka baik, mungkin dia sudah tahu dasarnya. Yang penting kita lakukan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Juga masalah ibadah itu kita harus tahu ilmunya. Ya, jadi antara ilmu dan amal dalam ibadah itu harus lebih dulu ilmunya. Jangan sampai kita beramal, beribadah belum tahu ilmunya. Wong asalnya ibadah itu hanya mengikut, tidak membuat sendiri. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ittiba itu artinya mengikut. Lah karena mengikut harus tahu yang diikuti. Oh yang diikuti siapa? Nabi. Oh Nabi kalau sedekap begini, lah ikuti. Jangan membuat sendiri. Kalau kita membuat sendiri, tata cara ibadah itu yang namanya ibadah yang baru.
Ya, syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru, yang diadakan. Yang baru maksudnya zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada, sekarang ada, itu baru. Semua ibadah yang baru itu dikatakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Kullu bid'atun, kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesat itu tempatnya di neraka. Kita bukan membid'ah-bid'ahkan orang lain. Masuk kita sendiri. Jangan kita membuat cara ibadah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita membuat sendiri, bid'ah kita. Ya, maunya dapat pahala besar, tapi itu menempuh jalan ke neraka. Ya, apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. An Wa'il bin Hujrin annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis sholati kabbara wa safa hammamun khiyala udunaihi summa iltahafa bi saubihi summa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi minas saubi summa rafa'ahuma summa kabbara fa rafa'a falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kafaihi. Rawahu Muslim. Dari Wa'il bin Hujr, sesungguhnya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan bertakbir pada waktu memulai sholat. Hamam, perawi hadis, menerangkan beliau mengangkat tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Kemudian beliau berselimut dengan pakaiannya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, yakni bersedekap. Ketika beliau akan rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya. Kemudian mengangkat keduanya. Kemudian bertakbir dan rukuk. Lalu ketika beliau membaca Sami'allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika sujud, beliau sujud di antara dua tapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, bolehkah kita saat umroh haji melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi tersebut, Ustaz? Apa? Waktu umroh melakukan bagaimana maksudnya? Apa hubungannya nih dengan umroh? Beliau berselimut dengan pakaiannya, Ustaz. Nggak usah umroh aja boleh kok. Ya, nggak usah umroh boleh. Kamu sholat di rumah pakai selimut ya boleh. Ya tak? Boleh, nggak usah umroh. Kalau kamu kepengen sholat dengan berselimut, tidak usah ngenteni umroh. Di rumah sholat dengan berselimut ya boleh. Apalagi biasa tuh orang sepuh-sepuh tuh kadang-kala berselimut pakai kamli itu loh. Ya. Tahu kamli? Nah, kalau Nabi biasa begitu tuh pakaiannya, pakai kamli. Maka Nabi kalau mengangkat tangan, ya kelihatan ketiaknya, karena pakaian Nabi tidak seperti pakaian kita ini. Ini sampai tinggi nggak akan kelihatan. Tapi pakaiannya itu pakai selimut, di atasnya kain itu, ya di bawahnya pakai izar, ya kalau diangkat tangan itu kelihatan ketiaknya. Apalagi? Halaman 9. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hida'a udunaihi summa hina raka'a summa hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fi sholati falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibhami wa asyara bis sababati wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Rawahu Ahmad. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ketika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua telinganya.
kemudian ketika akan rukuk, kemudian ketika mengucap Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di dalam sholat. Lalu ketika beliau duduk at-tahiyat, beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari dan berisyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya. Dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kirinya pada paha yang kiri. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan, ada orang yang bersedekap memegang sikunya. Jadi memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya itu pada bagian mana Ustadz? Yang benar di pergelangan atau di siku-siku Ustadz? Di pergelangan. Tadi kan sudah tahu. Ya, halaman berapa tadi yang menyebutkan di tangan pergelangannya tadi? Jadi begini pergelangannya, pergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri. Bukan begini. Itu kan sikapnya orang kedinginan. Ya, itu. Jadi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kirinya. Terus ini memegang tangan erat-erat. Nah, pegang tangan erat-erat begitu. Apalagi? Pada halaman 7 Ustaz. Ya, dibaca itu. Anwa bin Hujrin qala qultu la anduranna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli wa nadartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa yadayhi hatta hadata bi udunaihi summa wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra wa rusghi was-sa'idi. Dari Wa'il bin Hujr ia berkata, aku berkata, sungguh aku ingin melihat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau sholat. Maka saya melihat beliau. Beliau berdiri, lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau sehingga sejajar dengan daun telinga. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya dan lengannya. Ya toh? Pergelangan tangannya kan. Terus? Masih ada? Halaman 11. An Abi Humaidin As-Sa'idiyyi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahul arda naha yadayhi an janbaihi wa wada'a kafaihi hatfa mankibaihi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau menekankan hidung dan dahinya ke bumi dan menjauhkan dua tangannya dari dua lambungnya dan meletakkan dua tapak tangannya sejajar dengan bahunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan dan jauhkan dua tangannya dari lambungnya, apakah ini untuk laki-laki saja apa juga untuk perempuan? Karena ibu-ibu biasanya kalau sujud tangannya dirapatkan dengan lambungnya Ustaz. Nah itu tidak nurut Nabi itu. Kalau menurut Nabi tangannya dijauhkan dari lambungnya. Tidak ada kecuali putri itu nggak ada gitu. Ya. Memang ada katanya, tidak tahu hadisnya. Kalau putri itu kalau sujud katanya sikunya itu didangkatkan begini. Untuk nahan apa? Nah, kata untuk nahan tidak jatuh katanya. Apa bisa jatuh gitu itu ya toh. Nah, dari itu ya seperti itu. Ini tadi antara dahinya antara kedua tangannya boleh di antara ini letakkan atau di antara baunya. Jadi sujud itu boleh tangannya di antara dahinya antara dua tangan, sebelah sini boleh. Ketika angkat tangan juga boleh begini. Sujud juga begitu, sebelah sini boleh atau sebelah sini boleh, sejajar dengan baunya. Angkat tangan juga begitu, boleh sejajar dengan baunya. Boleh juga daun telinganya. Kemudian tangan ini dijauhkan dari
lambungnya tidak dirapatkan. Dan diterangkan lagi, tangan diletakkan, hidungnya ditekankan dengan dahinya pada lantai, pada tempat sujud, ya. Sikunya diangkat, tidak dekem begini, tidak diletakkan di tempat sujud dari sini sampai siku letakkan tempat sujud, tidak. Ini diangkat begini. Jadi siku harus tidak melekat pada tempat sujud. Tadi sudah diterangkan juga kan di situ. Jadi sholat itu betul-betul Nabi teliti sekali sampai dudingnya aja tidak ini toh. Ini diletakkan di paha kanan, tangan kanannya, terus duding tinggal gini tak, enggak. Ya. Jari tengah ini, jari manis jari tengah ini dikaitkan dengan ibu jari, telunjuk dijulurkan. Jadi gegem begini. Tidak kok begini terus gini, enggak. Ya, gini, tata cara gegem aja, duding aja diatur begitu rupa. Jadi jari tengah ini ditemukan dengan ibu jari, baru dijulurkan jari telunjuknya. Sedekap juga begitu, diatur begini. Angkat tangan diatur demikian rupa. Nah, ini yang kita ketahui, hadis-hadisnya yang sahih seperti itu. Adapun yang lebih dari itu, misalnya malah ada yang sholat tidak pakai sedekap, silahkan saja. Kalau memang kamu tahu dalilnya. Dalilnya jangan ketika kamu haji atau umroh melihat orang di Mekah sana sholat tidak sedekap, terus pulang tidak sedekap sholatnya. Loh, kamu sudah haji pulangnya enggak sedekap. Wah, ternyata di Mekah sana tidak sedekap banyak. Ya, sholat tidak sedekap itu banyak di Mekah sana. Jadi orang Mekah tidak jadi ukuran. Untung kamu masih melihat orang Mekah sholat tidak sedekap. Lah kalau melihat orang Mekah tidak sholat, kamu pulang tidak sholat. Wah, Mekah kok sing cedak Ka'bah ora sholat banyak, apa begitu kamu? Ya. Jadi sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku Nabi sholat. Maksudnya begitu. Ora kok nek sholat mau coba usolli, bukan begitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ojo diartike nek sholat muni ya usolli, bukan begitu. Ya, sholatlah kamu kalau kamu seperti kamu melihat aku mengerjakan sholat. Ya, apalagi? Udah? Halaman 5 Ustaz. Ya. Pada alinea kedua. Mudah-mudahan dengan beberapa riwayat tersebut di atas cukup meyakinkan kita terhadap kebenaran sedekap pada waktu berdiri iktidal. Pertanyaan, dari kesimpulan tersebut berarti bersedekap ketika iktidal ada tuntunannya, Ustaz? Nah, mudeng kamu berarti. Ini ada dua pendapat. Yang satu berpendapat dari tadi, Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, sedekap lagi. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya sudah dikemukakan tadi. Tapi menurut keterangan dari hadis pendapat yang kedua, pendapat itu hadisnya dipotong. Seperti halaman 4 itu, coba kamu baca. Halaman 4 hadis yang terakhir. Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakabbara hina dakhala wa rafa'a yadayhi wa hina arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa hina rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi wa wada'a kaffaihi. Rawi Ahmad. Nah, titik toh, mandek sekian. Terus dibaca. Saya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia bertakbir ketika masuk memulai sholat dan mengangkat kedua tangannya. Dan ketika akan rukuk, ia angkat kedua tangannya. Dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, ia juga mengangkat kedua tangannya. Dan ia meletakkan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Ya kan? Padahal ini belum selesai itu. Hadis itu belum selesai. Ya, maka dipotong sekian saja. Ada lagi
halaman 3, hadis itu dibaca juga. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi khidaa'a udunaihi summa hina raka'a summa hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fi sholati. Riwayat Ahmad. Dari Wa'il bin Hujr ia berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua telinganya. Kemudian juga mengangkat tangan ketika rukuk, kemudian ketika mengucap Sami Allahu liman hamidah juga mengangkat kedua tangannya. Dan pada waktu itu saya melihatnya dalam keadaan memegang dengan tangan kanannya pada tangan kirinya dalam sholat. Ya, ya ini kan potong sekian. Dan ini Wa'il bin Hujr ini menerangkan keadaan Nabi ketika sholat. Gitu? Di situ diterangkan Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam khina kabara rafa'a yadayhi, ketika takbir mengangkat kedua tangannya, khidaa'a udunahi sampai setahun telinganya begini. Tsumma khina raka'a, kemudian juga ketika ruko, ya dah? Ketika ruko, tsumma khina qala, juga ketika sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, ketika takbiratul ihram Allahu akbar, ketika mau ruko Allahu akbar, angkat tangan, juga ketika sami Allahu liman hamidah angkat tangan, gitu kan? Ya. Angkat tangan seperti tadi, rafa'a yadayhi tadi. Wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fi sholat. Dan aku melihat, ya, beliau meletakkan tangannya tadi, ya, di situ. Pada waktu beliau melihat sholat itu, meletakkan kedua tangannya ketika sami'allahu liman hamidah. Dan pada waktu itu saya melihat, ya, keadaan memegang dua tangan kanannya pada tangan kirinya. Cakep gitu. Menerangkan, artinya menerangkan sedekapnya Nabi. Jangan dipotong sampai itu. Kalau dipotong sampai di situ saja, seolah-olah Nabi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal terus sedekap lagi. Hadis itu masih ada kelanjutannya. Maka diterangkan di sini halaman 9, coba dibaca. Saya baca dari halaman 8. Hadis riwayat Ahmad yang pertama, pada tambahan yang dipakai alasan pendapat pertama, kalau dipotong seperti itu, maka seolah-olah benar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangkit dari rukuk, kemudian beliau bersedekap. Padahal tidak demikian. Tetapi di situ Wa'il bin Hujr setelah melihat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menerangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram sampai at-tahiyat. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi khidaa'a udunaihi summa hina raka'a summa hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fi sholati falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibhami wa asyara bis sababati wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Rawi Ahmad. Itu lengkapnya hadis seperti itu, jangan dipotong di tengah. Ya, arti kan? Dari Wa'il bin Hujr ia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan daun telinganya. Kemudian ketika akan rukuk, kemudian ketika mengucap Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di dalam sholat. Lalu ketika beliau duduk at-tahiyat, beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari dan berisyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya.
Dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kirinya pada paha yang kiri. Ya, jelas kan? Jadi kalau dipotong hanya sampai di situ seolah-olah betul. Sami Allahu liman hamidah, ya, seolah-olah terus itu ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fi sholat. Padahal itu Wa'il bin Hujur itu menerangkan keadaan Nabi sholat dari takbiratul ihram sampai itu tadi. Malah tidak diterangkan di situ. Ketika takbiratul ihram Allah Akbar terus sedekap malah enggak diterangkan. Ya, wong Nabi Wa'il bin Hujur tadi menerangkan cara sedekap Nabi itu bagaimana, ya. Karena ada tadi kan, sahabat yang sedekap itu tangan kirinya di atas tangan kanannya. Nah, maka Nabi menjelaskan sedekap itu tangan kanan di atas tangan kiri. Lah maka ini menjelaskan secara utuh. Ketika Nabi sholat, ya, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam hinna kabara rafa'a yadayhi. Ya, ketika angkatan pertama Allah Akbar khiza'a udunehi sampai di sini. Nah, mestinya kan terus sedekap. Enggak menerangkan sedekapnya. Pada takbiratul ihram kok tidak sedekap, malah menerangkan summa khina raka'a summa khina qala. Maksudnya Wa'il bin Hujur ini menerangkan Nabi sholat mengangkat tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram, takbir akan ruku', takbir ketika iktidal sami Allahu liman itu ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Lah Wa'il bin Hujur melihat tangannya Nabi ketika bersedekap, itu bukan kok sami Allahu liman hamidah terus sedekap lagi, tidak. Ketika sedekap tangan kanan Nabi di atas tangan kirinya. Jadi Nabi menjelaskan ketika Nabi bersedekap. Ya. Di situ. Maka falama jalasa halaqa bil wusta wal ibham wa asyara bisibabati wa wadha'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa wadha'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Jadi Nabi menjelaskan ketika sujud, kemudian ketika duduk antara dua sujud diterangkan di situ. Ya, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya itu ketika sedekap Nabi itu keadaannya seperti itu, bukan tangan kanan di atas di bawah tangan kirinya, tapi tangan kirinya yang di bawah tangan kanannya itu ketika sedekapnya. Ketika duduk at-tahiyat, beliau melingkarkan jari, jari tengahnya ini dilingkarkan, maksudnya digantungkan dengan ibu jari, terus menjulurkan jari telunjuknya, itu menjelaskan tata cara menunjukkan jari. Jadi tidak sekedar jarinya menjulur, tapi tangan ibu jari melingkar, ibu jari tengah melingkar ketemu dengan ibu jari, gegem begini baru menjulurkan. Itu tentang cara menunjukkan ibu jari. Dan disyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya. Dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha kanannya, meletakkan tangan kirinya pada paha kiri. Jadi beliau itu menjelaskan ketika melihat Nabi sholat itu takbirnya bagaimana, angkat tangannya sampai seberapa, kemudian ketika menjulurkan telunjuk jarinya bagaimana, ketika duduk bagaimana, tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, seperti itu. Jadi tidak menjelaskan sami Allahu liman hamidah terus sedekap lagi, tidak. Mestinya kalau menerangkan sedekap kan mestinya takbiratul ihram terus sedekap, malah tidak dijelaskan di situ. Ya, tidak dijelaskan. Jadi disinilah perbedaannya, karena yang satu tadi dipotong sampai di situ saja. Nah, orang yang tidak paham seolah-olah sami Allahu liman hamidah sedekap lagi. Tapi kalau lihat utuhnya hadis ini, Nabi tidak menjelaskan sama sekali. Setelah sami Allahu liman hamidah sedekap lagi itu enggak ada. Itu Nabi memang tidak menjelaskan secara jelas tentang hal itu. Tapi Wa'il bin Hujur tadi menjelaskan tentang tata cara sholat Nabi ketika takbiratul ihram, ketika takbir bangun dari ruku, ketika takbir akan ruku, ketika menjulurkan jari, ketika duduk antara at-tahiyat itu bagaimana? Nah itu Nabi menjelaskannya seperti itu. Lah ketika sedekap,
tidak tangan kanan di bawah tangan kiri, tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Nah begitu maksudnya. Jadi secara utuh kejelasan itu. Jadi Wa'il bin Hujur tadi menjelaskan tata cara Nabi sholat, yang dilihat oleh Wa'il bin Hujur kalau sedekap itu seperti itu. Kalau angkat tangan seperti itu, sujud, ruku, angkat tangan seperti itu. Jadi tidak kok setelah Sami Allahu liman hamidah terus angkat tangan lagi, terus sedekap lagi, itu tidak. Namun demikian, itu perbedaan pendapat seperti itu silahkan. Yang mau bersedekap setelah Sami Allahu liman hamidah silahkan. Ya, dasarnya ini. Tapi kalau dilihat hadis tidak dipotong di situ, hadis itu tidak menjelaskan sedekap lagi setelah Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada keterangan itu. Karena hadis tadi dipotong sampai di situ, padahal hadisnya masih ada kelanjutannya. Kelanjutan hadis menjelaskan ya bahwa kalimat Sami Allahu liman hamidah terus sedekap lagi itu enggak. Wah, di situ bukan menunjukkan apa itu kemudian. Kalau kemudian kan summa, begitu ya. Wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi, dan aku melihat Nabi itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika sedekap. Yaitu ketika itu menjelaskan tentang sedekap. Maka di sini ada keterangan. Ya. Di sini kalimat wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala simalihi, atau artinya dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, bukan kemudian, ya. Aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Karena di situ kata wa artinya dan, gitu kan? Di situ kan? Wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala simalihi. Wa di situ artinya dan, bukan kemudian. Nah, kalau kemudian summa. Ya. Nah, jadi kalau tadi sudah itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, sudah rafa'a yadehi summa. Nah, kalau summa Sami Allahu liman hamidah summa kemudian sedekap lagi, itu tidak summa, tapi itu hanya wa, menunjukkan bahwa Wa'il bin Hujur itu menerangkan keadaan Nabi ketika sholat, sedekapnya seperti itu, bukan lanjutan daripada Sami Allahu liman hamidah kemudian sedekap, tidak. Nah, jadi disitulah maka kalimat wa bukan arti kemudian, tapi artinya dan. Jadi masih satu rangkaian. Sami Allahu liman hamidah mengangkat kedua tangannya, dan saya melihat Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, itu tata cara sedekap Nabi ketika sholat. Ya, jadi ada dua pendapat, silakan, kita tidak usah nyalahkan satu dengan yang lain, hanya kami berpendapat di Masjid Tafsir ini lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Karena pendapat yang pertama tadi pemahaman hadisnya kurang lengkap karena dipotong di tengah di situ aja. Padahal hadis itu masih ada kelanjutannya. Nah, kelengkapan hadis sudah ditulis di dalam brosur ini juga. Dari kelengkapan hadis itu dapat dipaham bahwa ya, Nabi tidak menjelaskan sedekap lagi setelah Sami Allahu liman hamidah. Wa'il bin Hujur tadi menjelaskan tata cara angkat tangan kita takbiratul ihram, ketika bangkit dari ruku, ketika ruku, itu diterangkan tata cara angkat tangan, dan jelaskan pula tata cara sedekap. Sedekap itu tidak tangan kanan di bawah tangan kiri, tapi tangan kiri di bawah tangan kanan. Karena ada sahabat Nabi yang sedekap itu tangan kanannya di bawahnya tangan kiri. Nah, ketika Nabi lihat langsung tangan itu dipegang, dibalik begitu, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya.